Jerawat mendem beda dengan beruntusan, komedo, dan jerawat biasa. Anda pasti pernah ngalamin ini, besok ada acara penting, tiba-tiba muncul benjolan merah, keras, ngilu di bawah kulit dan gak ada matanya. Terus pas disentuh, aduh sakitnya luar biasa ya. Iya, rasanya nyut-nyutan gitu kan? Nah betul, terus otomatis kita olesin obat jerawat yang ya biasa kita pakai buat komedo gitu, tapi hasilnya kulit Anda malah makin ngamuk. Malah seringnya jadi berbekas hitam atau parahnya jadi bopeng. Ini sebenarnya jebakan umum sih. Kita lihat ada benjolan bertekstur di wajah, terus otak kita langsung melabelinya, oh ini jerawat. Lalu kita hajar pakai produk yang sama persis. Padahal beda ya. Beda banget. Secara anatomi dan patologi, benjolan-benjolan ini tuh beda kasta. Makanya di pembahasan kita kali ini, kita mau bongkar panduan label skincare dan sedikit literatur dermatologi. Jadi kita bukan sekedar nebak-nebak, tapi lebih ke ngasih tahu Anda cara praktis buat memahami sinyal dari kulit itu sendiri. Coba kita bedah dulu dari yang paling sering disalahpahami ya, beruntusan. Secara medis, ini tuh masuk kategori komedo tertutup atau terbuka. Beruntusan itu sebenarnya jarang meradang di awal. Kenapa? Karena dia murni cuma pori-pori yang tersumbat oleh campuran sebum yang teroksidasi dan penumpukan sel kulit mati aja. Tunggu-tunggu, kalau dipikir-pikir, berarti beruntusan itu kayak pipa wastafel yang mampet karena kotoran ya? Iya, persis. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya cuma cairan pelarut untuk menghancurkan sumbatan itu aja kan? Analogi yang sangat pas. Nah, sekarang coba bandingkan dengan jerawat mendem atau istilahnya papula bawah permukaan. Ini bukan sekedar sumbatan mati, ada peradangan yang cukup dalam di sana. Oh, jadi lebih aktif gitu ya kerusakannya? Betul. Peradangan ini tuh sebenarnya reaksi sistem imun tubuh Anda yang lagi bertarung melawan bakteri P. agnes. Makanya dia terasa nyeri, padat, dan ya itu tadi, tidak punya mata nanah di permukaan kulit. Berarti kalau jerawat mendem, itu lebih kayak otot yang lagi bengkak di dalam gitu ya. Kalau kita paksain pencet atau kita hajar pakai pelarut wastafel yang keras tadi, kita bukan yang ngeluarin kotoran dong. Sama sekali bukan. Malah menghancurkan jaringan kulit sehat di sekitarnya dan berujung bikin bopeng, ya kan? Dan pemulihan jaringan yang hancur itu butuh waktu yang lama banget. Karena sifat anatomi keduanya ini beda jauh, otomatis cara kita membaca label skincare di pasaran juga harus disesuaikan dong. Oke, nah sebagai orang yang hobi banget ngecekin label kosmetik nih, tebakan saya begini. Kalau balik ke analogi pipa mampet untuk beruntusan tadi, kita kan butuh bahan yang bisa nembus minyak folikel kita. Berarti kita butuh BHA atau salicylic acid kan? Karena dia sifatnya lipofilik. BHA memang andalan banget untuk urusan itu. Tapi, hati-hati. Aturan main ini bakal batal total kalau kita sedang menangani jerawat mendem yang lagi meradang tadi. Oh, jadi nggak bisa pakai BHA? Prioritas Anda bukan lagi melarutkan sumbatan, tapi menenangkan peradangannya. Jadi kalau ngecek label, carilah agen antiinflamasi. Contohnya kayak ekstrak Centella asiatica atau cica, dan bisa juga pakai niacinamide untuk menekan kemerahan di kulit. Tapi masalahnya begini, kita tuh sering banget pengen hasil yang serba instan. Banyak orang mikir, kenapa nggak sekalian aja saya tumpuk BHA, AHA, retinol, sama niacinamide tiap malam biar jerawatnya cepet mati? Biar kayak di bom gitu ya. Iya, logikanya kan, makin banyak senjata yang kita pakai, harusnya makin cepet sembuh dong. Sayangnya biologi kulit kita tuh tidak bekerja dengan logika perang seperti itu loh. Saat Anda menumpuk bahan asam aktif sebanyak itu secara bersamaan, Anda sebenarnya sedang mengikis habis lapisan lipid yang membentuk skin barrier Anda. Gerbang pertahanannya hancur dong berarti. Nah itu dia, saat gerbang pelindung itu hancur, bakteri dan iritan dari luar justru jauh lebih gampang masuk. Jadi alih-alih sembuh, peradangannya malah makin meluas kemana-mana. Aduh, ngeri juga ya kalau barriernya sampai jebol. Berarti kuncinya lebih ke slow and steady ya. Daripada kita eksfoliasi gila-gilaan tiap hari, mending fokus menenangkan kulit pakai produk yang dukung barrier, kayak ceramide, pelembab, dan tentunya sunscreen bebas minyak yang non-komedogenik. Konsep itu jauh lebih aman untuk kulit jangka panjang. Tapi, ya kita juga harus realistis sih. Ada kalanya skincare pasaran yang gentle ini tuh sudah tidak mempan lagi. Benjolan yang awalnya mendem itu membesar gitu ya, jadi kista yang sangat keras. Betul, ini udah masuk ke ranah jerawat batu, atau kistik, dan nodular.
Wah, kalau udah masuk jerawat batu, biasanya orang mulai tergoda nih ngelirik salep obat keras yang ada logo lingkaran merah huruf K itu loh. Sebut saja kayak Vitasid yang mengandung tretinoin atau Aza 20 dengan azelaic acidnya. Dan itu penggunaannya sama sekali nggak bisa sembarangan. Tretinoin, misalnya ya, dia bekerja dengan mekanisme mempercepat pergantian sel kulit secara ekstrim. Lapisan kulit Anda dipaksa berganti dengan sangat cepat. Berarti semua sumbatan di lapisan bawah bakal ditarik naik dong. Dipaksa naik ke permukaan secara bersamaan. Betul. Inilah yang memicu perjing parah. Jika tidak diawasi, kulit Anda bisa melepuh dan menjadi sangat sensitif terhadap sinar matahari. Wah, masuk akal sih. Perputaran selnya dipaksa ngebut ya. Kadang kita beli obat keras ini secara mandiri dengan asumsi, oh, dosis tinggi pasti cepat sembuh nih. Padahal faktanya nggak selalu begitu. Iya, kalau dipikir-pikir lagi, itu ibarat kita pakai meriam cuma buat bunuh nyamuk. Nyamuknya mati sih, tapi rumahnya ikut hancur. Terus, kapan tepatnya kita harus benar-benar berhenti bereksperimen sendiri? Jerawat batu Anda terasa sangat nyeri, atau terlihat jelas memiliki resiko meninggalkan jaringan parut permanen, atau nih, jika Anda sudah mencoba perawatan skincare bebas dan tidak ada perbaikan sama sekali setelah 6 minggu, Berarti itu udah lampu merah ya? itu lampu merah. Anda wajib berkonsultasi dengan dokter kulit. Jangan ditunda. Oke, kesimpulannya cukup jelas ya buat kita semua. Jerawat mendam, beruntusan, komedo, dan jerawat meradang itu punya akar masalah yang beda, jadi pendekatan kita juga harus beda. Ingat, jangan asal menumpuk bahan aktif. Betul banget. Memahami jenis benjolan dan bagaimana mekanisme kerjanya, itu adalah langkah paling mendasar sebelum Anda melihat atau membeli label produk apapun. Malam ini saya ingin Anda mengecek kembali deretan skincare yang ada di meja rias Anda. Kalau kulit Anda seolah selalu marah dan merespons dengan peradangan baru tiap kali Anda mencoba produk penupas jerawat yang lagi viral, coba deh renungkan ini. Renungkan apa tuh? Apakah masalah utamanya memang bakteri jerawat yang membandel? Atau jangan-jangan skin barrier Anda yang sebenarnya sudah terlalu lelah dan hancur karena terus-terusan digempur bahan kimia keras? Coba dipikir-pikir lagi deh.